Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu peristiwa hijrah dan beliau masuk ke kota Madinah, maka di Madinah beliau sudah ditunggu oleh para sahabat, yaitu sahabat-sahabat dari kalangan kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah, dan juga orang-orang muhajirin yang lebih dahulu berhijrah sebelum Rasulullah rawuh di Madinah. Lalu kemudian ketika orang-orang sedang berkumpul saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Beliau menyatakan, ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya adalah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam atau tebarkanlah salam, berikanlah makanan dan sambunglah silaturahim. Salatlah pada malam hari, salat qiyamul lail, di mana ketika itu orang-orang sedang tertidur pulas, maka niscaya engkau akan masuk surga dengan damai dan dengan selamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya sekedar ucapan, tetapi beliau langsung memberikan contoh. Kita tahu dalam sejarah ketika beliau memasuki kota Madinah, maka Madinah yang penduduknya heterogen, beraneka ragam, beliau satukan dengan satu perjanjian yang disebut dengan Mitsaq al-Madinah, yaitu perjanjian atau piagam Madinah. Orang-orang tunduk di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau betul-betul menebarkan kedamaian, mengangkat harmonisasi yang luar biasa, dan tidak pernah beliau melakukan ujaran kebencian atau melakukan sesuatu yang membuat orang sakit hati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Perintah Rasulullah afsyus salam, maka jika kita maknai secara literal, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada sesama umat Islam. Tetapi yang lebih luas dari itu, maka sesungguhnya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menebar kedamaian, jangan sampai menebar kebencian atau menebar permusuhan.
Kemudian yang kedua adalah wa'at'imut ta'am, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu dengan memberi makanan. Dan yang ketiga adalah wasilul arham, sambunglah tali silaturrahim. Maka tiga pesan pertama ini sesungguhnya menunjukkan pesan Rasulullah terhadap bagaimana hubungan kita dengan sesama makhluk atau secara horizontal. Maka ketika seseorang menjaga tiga hal ini, maka insya Allah di dalam menjalani kehidupan ini akan terjadi harmoni yang luar biasa. Lalu barulah pesan yang berikutnya, beliau perintahkan wasallu bil lail, lakukanlah qiyamul lail, salatlah di tengah malam, ketika wan nasu niyam, ketika orang-orang sedang tertidur pulas. Maka ini menunjukkan satu daya optimis yang luar biasa. Ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita berinteraksi secara sosial dengan makhluk, maka boleh jadi ada gesekan, boleh jadi ada hal-hal yang membuat kita tidak enak. Maka di sini kita pasrahkan dan kita sandarkan kepada Allah, yaitu ketika tengah malam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika aspek horizontal dan juga orang yang melakukan qiyamul lail, qiyamul lail adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Maka tentunya jika yang sunnah muakkadah saja dilakukan, maka pasti ibadah-ibadah yang wajib kepada Allah pasti sudah dia lakukan. Maka orang yang memiliki keseimbangan yang baik antara aspek vertikal kepada Allah dengan aspek horizontal, maka Rasulullah menyatakan tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan damai. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sabda yang singkat ini harus menjadikan renungan dalam diri kita untuk kita melakukan introspeksi. Kita saat ini berada di usia berapa, dan apa yang sudah kita lakukan terkait dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-1, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, yang artinya adalah semakin dekat bagi manusia yaitu hisab mereka, sedangkan mereka masih berada dalam kelalaian, dan mereka adalah orang-orang yang i'rad atau yang mengingkari atau yang berpaling dari kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu menjalani kehidupan di dunia ini, semakin hari bertambah usia kita, maka sesungguhnya Allah mengingatkan iqtaraba lin-nasi hisabuhum, yaitu semakin dekat hisab kita di hadapan Allah. Artinya apa? Kematian kita pasti semakin dekat semakin hari. Maka dari itu harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار
وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.